Perang Padri merupakan perlawanan kaum Padri terhadap dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang Padri terjadi karena adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Perang ini dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama orang Minang dan suku Mandaling. Kaum Padri dipimpin Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh yang Dipertuan Pageruyung atau saat itu Sultan Arifin Muningsyah. Akan tetapi pertentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Pada tahun 1821 pemerintah Hindia Belanda mengangkat James Dupuy sebagai residen Minangkabau. Tanggal 10 Februari 1821 Dupuy sebagai mengadakan perjanjian persahabatan dengan tokoh adat Tuanku Suruwaso dan 14 penghulu Minangkabau. Pada tanggal 18 Februari 1821 Belanda telah diberi kemudahan oleh kaum adat dan berhasil menduduki Simawang. Perang Padri dibedakan menjadi tiga fase, yaitu 1. Fase pertama tahun 1821 sampai 1825. Pada fase pertama, kaum Padri menyerang pos-posan dan pencegatan terhadap patroli Belanda. Kemudian Tuanku Pasaman menggerakkan 2.000 sampai 25.000 pasukan. Sedangkan Belanda dengan kekuatan 200 orang ditambah 10.000 pasukan pribumi termasuk kaum adat. Perlawanan kaum Padri memusatkan di Lintau dan Tuanku Nan Renceh memimpin pasukan di sekitar Baso. Peperangan ini berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar, Guguk, Sigandang, dan Tajong Alam. Kesatuan kaum Padri yang terkenal berpusat di Bonjol tanggal 26 Januari 1824 tercapailah perundingan damai. Perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Masang. Akan tetapi Belanda justru memanfaatkan perdamaian untuk menduduki daerah lain. Tuanku Masiang melakukan perlawanan, tetapi Belanda lebih kuat pertahanannya. Kemudian Tuanku Mensiangan ditangkap. Hal ini menimbulkan amarah kaum Padri dan menyatakan pembatalan Perjanjian Masang. Fase kedua tahun 1825 sampai 1830. Dalam fase kedua, Kolonel de Stures, penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat, berusaha menggandakan kontak untuk menghentikan perang dan sebaliknya mengadakan perjanjian damai. Belanda meminta bantuan kepada saudagar Arab Sulaiman Al-Jufri untuk membujuk para pemuka kaum Padri agar dapat diajak berdamai. Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol akan tetapi menolak. Kemudian menemui Tuanku Lintau. Ternyata merespon ajakan damai itu didukung oleh Tuanku Nan Renceh.
tanggal 15 November 1825 ditandatangan. Inilah perjanjian Padang. Isi perjanjian Padang yaitu: 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sungkar, Saruwaso, Padang, Guguk, Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 3. Kedua belah pihak akan melindungi dari orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 4. Secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Fase ketiga, tahun 1830 sampai 1838, kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Kaum Padri dan Bukit Kemang berhasil memutuskan sarana komunikasi antar benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Terletak antara Tanjung Alam dan Batu Sangrar. Tahun 831 Gilafari digantikan Jacob Elwood. Elwood menggerakkan pasukannya untuk menguasai negara seperti Manggung dan Maras. Setelah menguasai Batipuh, serangan Belanda ditunjukkan ke benteng Marapalam karena bantuan 2 orang Padri yang berkhianat. Maka pada Agustus 1831 Belanda dapat menguasai benteng Marapalam. Pada tahun 1832 Belanda semakin ofensif terhadap kekuatan kaum Padri di berbagai daerah. Pasukan yang datang dari Jawa antara lain pasukan Legium Sentot, Alibasah, Prawiro Darjo dengan 300 prajurit bersenjata. Dengan kekuatan berlipat ganda, Belanda melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan kaum Padri. Penyerangan terhadap Guguk Sigandang merupakan catatan hitam disertai dengan penyembelihan dan penyincangan terhadap tokoh-tokoh dan kaum Padri. Pada waktu penyerbuan Kemang, Belanda mendapat perlawanan sengit. Bahkan 100 orang pasukan Belanda termasuk perwira terbunuh. Hari berikutnya menggerakkan kekuatannya, Belanda dapat menguasai Kemang. Dalam pertempuran ini banyak kaum Padri menjadi korban, termasuk tokoh Tuanku Mancerdik dapat ditangkap. Setelah Van den Bosch berkunjung ke Sumatera Barat, diterapkan strategi winning the heart kepada masyarakat. Pajak pasar dan berbagai jenis pajak mulai dihapuskan. Akibatnya penghulu kehilangan penghasilan. Para kuli yang bekerja untuk pemerintahan Belanda diberi gaji 50 sen sehari. Komandan militer untuk wilayah pesisir barat Sumatera, Cornelis Benter Jacob Elwood, digantikan oleh Francis. Sebagai upaya gencatan, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan plakat panjang. Apa itu plakat pelanjang? Plakat pelanjang adalah pernyataan
janji kidamat yang isinya tidak ada lagi peperangan antara Belanda dan kaum Padri. Setelah itu Belanda mulai menawarkan perdamaian. Beberapa tokoh memenuhi ajakan Belanda untuk berdamai. Sementara itu pejuang terus melanjutkan perlawanan. Setelah kekuatan pasukan Tuanku Mancerdik dapat dihancurkan, perjalanan terakhir kaum Padri berada di tangan Tuanku Imam Bonjol. Tahun 1834 Belanda dapat menyerang pasukan Imam Bonjol di Bonjol. Tanggal 16 Juni 1835 benteng Bonjol dihujani meriam oleh tentara Belanda. Bulan Agustus 1835 benteng di perbukitan dekat Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Belanda mencoba mendekati Imam Bonjol untuk berdamai. Imam Bonjol mau berdamai tetapi dengan beberapa persyaratan. Jika tercapai perdamaian, Imam Bonjol meminta agar rakyat Bonjol dibebaskan dari bentuk kerja paksa dan nagari Belanda. Belanda tidak memberi jawaban, justru semakin ketat mengepung pertahanan di Bonjol. Pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol berhasil dikepung dan dilumpuhkan. Demi keselamatan warganya, tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol menerima tawaran damai dari Residen Prancis. Tetapi tawaran itu hanya tipu muslihat. Imam Bonjol langsung ditangkap. Imam Bonjol kemudian dibawa Batavia. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Tanggal 19 Januari 1839 ia dipindahkan ke Ambon dan tahun 1841 dipindahkan lagi ke Niando hingga wafat pada tanggal 6 November 1864.